Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, ketemu lagi dengan saya Ustadz Andi ya. Nah, kita akan belajar lagi tentang IPA, ilmu pengetahuan alam. Nah, apa yang kita pelajari hari ini? Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang gerak lurus. Ada gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah peraturan. Nah, kali ini kita akan belajar tentang gaya. Nah, bagian-bagian dari submateri gaya ini nanti ada konsep gaya itu sendiri apa, gaya gesek, gaya berat, kemudian hukum Newton, hukum tentang gaya dan gerak. Tujuannya apa? Tujuannya yang pertama untuk mendeskripsikan konsep gaya, menghitung resultan gaya, menjelaskan konsep gaya gesek, menghitung gaya berat, mendeskripsikan tentang hukum Newton. Nah, apa sih gaya ini? Gaya ini adalah suatu tarikan atau dorongan yang menyebabkan benda mengalami perubahan bentuk, arah, gerak, dan kecepatan benda. Nah, satuan gaya di sini adalah Newton ya, disingkat dengan N besar. Nah, salah satu beberapa contoh dalam kehidupan sehari-hari gaya menyebabkan perubahan arah. Nah, ini mendorong sepeda ya, maka nanti arah dari sepeda akan berubah. Menarik kursi, mendorong meja, atau menarik meja. Ini gaya yang kita berikan akan mengakibatkan benda mengalami perubahan arah. Kemudian contohnya lagi, gaya yang kita berikan misalkan pada sebuah bola. Nah, ini tidak asing ini, saya yakin tidak asing ini ya. Kalian ini ada gambarnya David Beckham, nah, kemudian ini ada Cristiano Ronaldo. Nah, ketika kita menendang sebuah bola, maka bola akan mengalami perubahan arah. Dengan kita menendang bola, kita memberikan gaya pada bola. Nah, bola bisa berubah arahnya, bola bisa bergerak, dan bola bisa memiliki kecepatan ya. Kemudian dapat mengakibatkan perubahan bentuk. Nah, contohnya ini kaleng, kalau kita tekan, kita beri gaya, maka nanti kalengnya dia akan kempes. Contohnya lagi karet kalau kita beri gaya, dia akan mengalami perubahan bentuk sesuai yang kita inginkan. Nah, gaya merupakan besaran vektor. Besaran vektor ini kelas 7 sudah. Besaran vektor adalah besaran yang mempunyai nilai dan arah. Jadi gaya kalau digambarkan ini harus ada arah anak panahnya ya. Nah, seperti ini. Nah, ini ada arah anak panahnya ya. Nah, ini kalau melukis gaya. Oke, kita lanjutkan. Alat ukur gaya di sini itu disebut dengan neraca pegas atau dinamometer. Nah, dinamometer atau neraca pegas. Nah, macam-macam gaya banyak sekali. Ada gaya otot, ada gaya magnet, ada gaya gravitasi bumi, ada gaya gesek, gaya listrik, gaya pegas ya. Nah, nanti di sini yang kita fokuskan pada gaya gesek, kemudian ada gaya berat, gaya yang diakibatkan oleh gaya gravitasi bumi. Nah, ini seorang pemanah. Nah, ini contoh gaya pegas ya. Kemudian gaya gesek yang bekerja pada roda dengan aspal ini. Kemudian contoh gaya listrik. Nah, ini ada balon yang ditempelkan pada serpian kertas atau sisir, tapi sebelumnya diberi perlakuan balon sama sisirnya digosok dengan rambut. Kemudian contohnya lagi gaya magnet.
Nah, gaya ini bisa kita jumlahkan atau bisa kita kurangkan. Ini yang dikenal dengan istilah resultan gaya. Ya, resultan gaya. Nah, ini kita diberi simbol R. Nah, ini diberi simbol R ya, resultan gaya ini ya. Kalau gayanya searah, maka kita jumlahkan. Kalau gayanya berlawanan, maka ini nanti akan dikurangi ya. Contoh, ini benda yang bergerak searah. F1, F2-nya 4 dan 2 Newton. Berapa resultannya? Nah, resultannya tinggal dijumlah karena searah. 4 tambah 2 sama dengan 6. Oke, kita lanjutkan. Nah, bagaimana ketika dua buah gaya yang bekerja saling berlawanan dan besarnya sama? Nah, di sini akan terjadi yang namanya ini adalah dengan istilah kesetimbangan. Jadi misalkan tarik tambang. Ya, tarik tambang itu kan berlawanan arah, satunya ke kanan, satunya ke kiri. Nah, misalkan yang ke kanan besarnya 5, yang ke kiri besarnya 5. Nah, maka resultan gayanya dia 0. Kalau berlawanan kan dikurangi, satu ke kanan, satu ke kiri. Nah, maka di sini akan terjadi kesetimbangan. Nah, kemudian gaya gesek. Nah, gaya gesek ini adalah gaya yang melawan gerak benda pada suatu permukaan. Jadi arahnya berlawanan dengan gerak benda. Ada dua, ada gaya gesek statis dan kinetis. Kalau gaya gesek statis ini adalah gaya gesek sebelum benda bergerak, tapi kalau gaya gesek kinetis, gaya gesek benda setelah bergerak. Nah, ini jadi suatu benda dikatakan bergerak ini apabila gaya gesek kinetis lebih besar daripada gaya gesek statik maksimumnya ya. Nah, jadi F besar di sini ini adalah gaya gesek kinetisnya atau gaya yang kita keluarkan. Nah, kalau gaya yang kita keluarkan lebih besar dari gaya gesek statis maksimumnya F kecil ini ya, maka bendanya nanti akan bergerak. Oke, kita lanjutkan lagi. Gaya berat sekarang. Nah, gaya berat, gaya tarik bumi terhadap suatu benda. Gaya tarik bumi terhadap suatu benda, ya. Nah, ini dipengaruhi oleh massa dan percepatan gravitasi bumi, sehingga dituliskan gaya berat simbolnya W. W sama dengan M kali G. M itu massa, G itu percepatan gravitasi, dan W itu adalah gaya berat. Satuannya Newton ya. Contoh soal. Sebuah benda bermassa 5 kg. Jika percepatan gravitasi bumi adalah 10 meter per sekon kuadrat, maka berat benda tersebut adalah berapa Newton? Jadi didata dulu yang diketahui apa di sini ya. Jadi yang diketahui di sini adalah massa M 5 kg. Kemudian percepatan gravitasi G 10 meter per sekon kuadrat. Ditanya berat itu W ya. W sama dengan M kali G. 5 kali 10 sama dengan 50 Newton. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang hukum tentang gaya dan gerak. Nah, ini dikemukakan oleh Sir Isaac Newton ya. Ada hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Hukum 1 Newton ini bunyinya jika resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, maka benda-benda yang mula-mula diam akan tetap diam. Benda yang mula-mula bergerak lurus beraturan akan tetap lurus beraturan dengan kecepatan tetap. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, misalkan kita naik bis ya. Nah, kalau tiba-tiba diri mendadak sama sopirnya, maka tubuh kita akan terdorong ke depan ya. Nah, disimbolkan ya, sigma F sama dengan 0, resultan gaya sama dengan 0. Kemudian hukum 2 Newton. Nah, hukum 2 Newton ini besarnya percepatan yang dialami suatu benda ini berbanding lurus dengan besar gaya dan berbanding terbalik dengan massa ya. Nah,
Tadi sudah gaya disimbolkan dengan F ya, gaya simbolkan dengan F. Kemudian massa ini dengan M ya. Nah, A sama dengan F dibagi M, atau kalau mencari F, M kali A. Contoh, gaya sebesar 20 Newton bekerja pada sebuah benda yang menyebabkan percepatan sebesar 2 meter per sekon kuadrat, maka massa benda itu adalah. Nah, dari sini diketahui apa ini? Diketahui gayanya 20 Newton. Kemudian diketahui apa? Percepatan. Nah, 2 meter per sekon kuadrat. Nah, kalau dituliskan F sama dengan 20, A sama dengan 2, ditanya M-nya. Nah, tadi persamaannya F sama dengan M kali A. Sehingga M sama dengan F dibagi A. 20 dibagi 10 sama dengan 2 kg. Kemudian yang ketiga, ini hukum 3 Newton. Ini berbicara mengenai aksi dan reaksi. Ya, jika kamu memberikan gaya pada suatu benda atau gaya aksi, kamu akan mendapatkan gaya yang sama besar, tetapi arahnya berlawanan, atau gaya reaksi dengan arah yang kamu berikan. Ya, contohnya apa? Ketika kita berenang dengan gaya bebas, air kita kayuh dengan tangan, airnya bergerak ke belakang, tapi tubuh kita bergerak ke depan. Contohnya lagi, ketika mendayung perahu ya, ketika kita mendayung perahu, airnya kita gerakkan ke belakang. Nah, kemudian perahu kita akan bergerak ke depan. Nah, ini hukum 3 Newton tentang aksi reaksi. Nah, penerapan hukum Newton dalam kehidupan sehari-hari diantaranya pada rem mobil ya. Nah, pada rem mobil ini. Nah, rem mobil ini dapat membuat nyaman pengendara karena dapat digunakan untuk mengendalikan gerak mobil. Ya, ingin berhenti, ini bisa menggunakan rem ya. Jadi rem mobil ini berguna memberikan gaya gesek yang lebih besar sehingga mobil dapat berjalan diperlambat dan bisa berhenti. Kemudian sabuk pengaman. Nah, sabuk pengaman atau safety belt. Nah, ini menahan pengendara jika terjadi pengereman secara mendadak. Itu beberapa penerapan hukum Newton dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jika kita bikin ke peta konsepnya dari pertemuan kemarin anak-anak, gerak lurus itu ada dua, ada gerak lurus beraturan GLB dan GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Nah, gerak lurus ini dipengaruhi oleh gaya. Nah, gaya dijelaskan pada hukum Newton tadi, hukum 1, hukum 2, dan hukum 3 Newton ya. Baik anak-anak, itu tadi materi mengenai gaya. Semoga bermanfaat. Apabila ada pertanyaan bisa chat atau WA dengan saya. Dan jangan lupa ya, setelah ini dikerjakan tugasnya di Google Classroom. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Thanks for attention. Semoga ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.